wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahiba'il kiram, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari Jumat yang mulia ini, tadi sudah sama kita ikuti pelajaran demi pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita, para habaib dan para ustadz kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dengar tadi menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, baik bagi para habaibnya, para kiainya, para ustadznya, maupun bagi kita semua yang mendengar dan mengambil manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ahiba'il kiram, pada kesempatan hari ini saya ingin mengingatkan diri saya dan juga segenap umat Islam tentang amanat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 200. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul aliyyil azim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyerukan binida'il habib dengan seruan yang penuh kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu, duhai orang-orang yang beriman. Selanjutnya Allah perintahkan isbiru, sabarlah kamu. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu. Jadi kalau isbiru, sabarlah kamu. Kalau sabiru, perkuatlah kesabaranmu. Artinya kita disuruh sabar dan tegar. Disuruh sabar dan tegar. Nah, biasanya kita disuruh sabar pada saat menghadapi musibah. Dan kita disuruh tegar pada saat kita menghadapi musuh. Nah, maka itu lanjutan ayat ini berikutnya yang Allah amanatkan adalah yaitu warabitu. Nah, itu kalau dari katakan rabitu, kita disuruh rapatkan barisan, kuatkan kita punya barisan di baris pertahanan kita untuk menghadapi musuh-musuh kita. Tapi selanjutnya jangan lupa Allah ingatkan di dalam sabar dan tegar tadi, di dalam perjuangan tadi, wattaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Jadi jangan lupa sabarnya harus dengan takwa, tegarnya harus dengan takwa, merapatkan barisan dan menyatukan potensinya juga harus dengan takwa. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, maka Allah menyatakan la'allakum tuflihun. Nah, itu yang demikian itu perintah Allah agar supaya apa sih? La'allakum tuflihun. Agar kamu sekalian bahagia, agar kamu sekalian beruntung,
agar kamu sekalian selamat baik di dunia maupun di akhirat. Jadi yang namanya sabar, tegar di dalam menghadapi musibah maupun menghadapi musuh, kemudian juga kita pandai merapatkan barisan kita dan menyatukan potensi kita, yang semua itu berdiri atas dasar takwa, maka niscaya Allah akan berikan kita kebahagiaan, keberuntungan, dan kemenangan. Insya Allah. Makanya umat Islam itu kalau berjuang gak boleh terburu-buru. Al-ajalatu minasyaitan. Keterburu-buruan itu daripada perbuatan syaitan, daripada godaan syaitan. Jadi kita tidak boleh terburu-buru dalam berjuang. Kita berjuang mesti penuh perhitungan. Tapi pada saat yang sama, yang paling penting apa Allah amanatkan dalam ayat tadi adalah sabar. Kemudian perkuat kesabaran tersebut dan perkuat persatuan kita, serta yaitu satukan segala potensi kekuatan yang kita miliki. Insya Allah. Kenapa ayat ini saya sampaikan pada pengajian kali ini? Karena saat ini kita umat Islam yang sedang berjuang di kita punya negeri ini menghadapi tantangan yang teramat berat. Karena yang kita lawan ini adalah togut-togut besar yang punya kekuasaan, yang punya kewenangan, yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan memusuhi orang-orang yang berjuang, yang hendak menegakkan hukum Allah. Nah, sekarang kita lihat di mana-mana terjadi ketidakadilan. Nah, karena itu dalam situasi dan kondisi semacam ini, saya ingin ingatkan umat Islam, rapatkan barisan, satukan potensi kita. Jangan sampai spirit yang sudah kita dapatkan, yaitu spirit 212 dari energi Maidah 51 ini hilang mubazir. Nah, karena itu spirit itu harus kita jaga, harus kita bangun lagi, dan kita tidak boleh takut di dalam menghadapi segala resiko. Nah, karena itu dalam situasi kondisi semacam ini, saya sering berteriak di atas mimbar, umat Islam, hati-hati, siaga satu. Anda lemah sedikit, Anda dilibas. Anda lengah sedikit, Anda dihabisi. Anda lengah sedikit, Anda akan dijadikan permainan hukum. Jadi jangan kaget saat ini. Kalau lawan kita bersalah tidak diproses. Tapi kalau kita yang bersalah, sikap langsung diproses. Hati-hati. Nah, ini tanda-tanda, saudara, di mana perjuangan kita ini memang ingin dikerdilkan, ingin dipadamkan. Karena itu waspadai segala bentuk adu domba dan pecah belah. Mudah-mudahan kalau kita sabar, kita tegar, kita tetap merapatkan barisan, menyatukan potensi atas dasar takwa kepada Allah, sesuai janji Allah, la'allakum tuflihun. Saya mau tanya yang hadir di sini, percaya dengan janji Allah? Ya. Yakin? Yakin. Gitu saya mau tanya, siap sabar? Ya. Siap tegar? Ya. Siap rapatkan barisan? Ya. Siap satukan potensi? Ya. Siap untuk bertakwa kepada Allah? Ya. Siap untuk menanggung segala resiko? Ya. Takbir. Baik ya, Pak. Saya kasih contoh kejadian-kejadian aktual. Di Jakarta ada pendukung rezim yang berkuasa mendatangi posko FPI nantang duel 1 lawan 1. Dan tantangan itu diterima oleh komandan laskar posko setempat.
Terjadi duel lawan satu yang disaksikan oleh masyarakat. Begitu terjadi duel 1 lawan 1, yang nantang bonyok. Begitu yang nantang bonyok, dia tidak mampu untuk lagi melakukan perlawanan. Dia lolos melarikan diri, lapor ke polisi, ngakunya dikeroyok 10 orang. Ini fakta. Fakta. Saudara. Dan polisi sigap. Kapolda marah. Saudara. Kapolres Jakarta Barat kemudian turunkan tim untuk mencari. Tapi pada akhirnya yang bersangkutan, komandan Laskar ini karena merasa dicari, dia tidak mau bersembunyi, dia datang sendiri. Begitu menjalani pemeriksaan, ada 2 laskar yang juga diperiksa sebagai saksi. Nah, menurut keterangan 2 laskar tersebut, mereka dipukuli dan dianiaya. Menurut pengakuan 2 laskar tadi. Kan lucu, kok saksi dianiaya? Gak boleh, sudah. Kok saksi dipukuli? Nah, kemudian kita kirim pengacara. Pengacaranya diusir dengan kalimat-kalimat kotor dan kasar. Ini fakta real. Jadi kenapa mesti terjadi yang sedemikian rupa, saudara? Nah, ini persoalan yang sangat serius dan kita tidak boleh main-main. Nah, ini kami di DPP FPI akan memproses ini. Kami akan lapor ke Komnas HAM, kami akan lapor ke Propam, Mabes Polri, kami akan lapor yaitu ke Kompolnas. Walaupun kadang-kadang kami pesimis kalau polisi dilaporin ke polisi. Ya, tapi karena itu prosedur hukumnya, ya kita akan lalui. Nah, jadi di sini saya ingatkan, saudara, ini persoalan serius. Lalu kenapa yang bersangkutan, yang nantang duluan, mukul duluan, nyerang duluan, kok nggak ditangkap? Apa karena dia kalah nggak ditangkap? Ini bukan soal kalah menang. Yang salah itu yang nantang, yang nyerang duluan, yang mukul duluan, saudara. Itu yang mesti diproses. Kalau soal dia kalah, ya sial emang nasibnya. Udah nantang, nyerang, mukul duluan, kalah lagi. Jadi jangan polisi itu untuk menentukan benar salah dilihat dari menang kalah. Belum tentu. Yang menang belum tentu salah. Bisa jadi yang kalah itu salah. Nah, kalau ukurannya yang menang salah, repot dong. Nanti ada rampok masuk ke rumah kita, pakai golok, berkelahi sama kita. Rampoknya kalah, kita yang disalahin. Kenapa Anda mengalahkan perampok? Bisa kacau ini hukum di negeri kita, sudah. Kira-kira jelas tidak? Lagi pula, ini duel 1 lawan 1, orang ditantang. Nah, kalau duel 1 lawan 1 ditantang, harus ditangkap, ya tangkap dua-duanya. Kalau 1 nggak ditangkap, 2 nggak boleh ditangkap. Saudara, lagi pula duel semacam ini, saudara, di adegan tinju ada yang ditangkap petinju di ring. Bahkan ada yang lebih gawat dari tinju, ada kan yang berkelahi langsung, apa itu namanya? Kan ada itu, saudara, sering ditayangkan di televisi, saudara. Kenapa mereka nggak ditangkap? Itu main pukul-pukulan, sampai yang luka, sampai yang berdarah. Kenapa? Oh, jawabannya, oh karena itu sudah ada kesepakatan. Ya ini kan ada kesepakatan juga berkelahi. Nah, jadi polisi nggak jelas apa standar hukumnya. Tapi yang jelas, ini semua pesanan. Maka itu saya ingatkan kepada umat Islam, khususnya kepada Laskar FPI, waspada. Lalu saya sudah ingatkan siaga 1, artinya kita mensiagakan diri untuk melakukan pembelaan diri dari segala bentuk serangan, ancaman, dan gangguan. Kira-kira jelas tidak? Jadi nggak usah lagi nanya, tuh menyiapkan dirinya bagaimana Habib? Nah, ini kebangetan kalau nggak ngerti. Kita siapkan diri kita untuk menghadapi segala ancaman. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Baik. Sekarang yang kedua, saya mau bicara cuma kelucuan-kelucuan di negeri ini, saudara.
Sekali-sekali yang lucu-lucu enak kita ketawain ya. Bupati Purwakarta 3 kali menista agama. Artinya terlibat dalam 3 kasus. Dan ketiga-tiganya dilaporkan oleh ulama Purwakarta ke Polda Jabar. Kasus pertama dilaporkan, nggak diproses. Bahkan di SP3. Ada lagi terulang kasus kedua, nista agama, dilaporkan, nggak dituntaskan. Terjadi lagi kasus ketiga, dia menistakan agama, dilaporkan lagi, nggak diurus. Luar biasa, saudara. Kemudian Sukmawati Soekarno Putri memasukkan ijazah pada saat pemilihan calon legislatif yang lalu. Ketahuan, terbukti ijazahnya palsu. Diproses di polisi, bahkan dibatalkan pencalonannya. Dan nggak boleh melanjutkan untuk ikut pemilihan. Tapi lucunya kasus ijazah palsunya diperseskan oleh polisi. Nggak dituntaskan sampai sekarang. Kenapa? Oh Habib, karena dia anak proklamator. Justru anak proklamator hukumnya mesti lebih berat. Mesti 2 kali lipat sudah. Kenapa? Mempermalukan bangsa dan negara dong. Maka putri seorang proklamator menggunakan ijazah palsu untuk menjadi seorang pejabat publik, tidak mendidik. Dan ini nggak diselesaikan. Giliran saya begitu dilaporin, cepat banget dipanggil. Luar biasa sudah. Nah jadi ada apa di kita punya negeri sudah. Jadi kalau ada ustadz, ada habib, ada kiai yang dipersoalkan, cepat diproses. Buru-buru, kayaknya nafsu banget dia mau nangkap sudah. Nah, ibarat kita ini mau nangkap capung, nafsu sudah. Cuma kalau terlalu nafsu kan nggak ketangkep-tangkep di capung. Masya Allah. Saya tanya, prihatin tidak? Prihatin tidak? Nah, kejadian terakhir ada yang lebih prihatin lagi. Saya datang ke Polda Jabar untuk diperiksa. Datang baik-baik. Umat di mana-mana dengar saya mau diperiksa di Polda Jabar. Datang yang dari Bandung, dari Tasik, dari Garut, dari Ciamis, dari Bogor. Mereka datang, mereka kumpul di Polda Jabar. Saudara, ada yang aneh. Ada satu LSM namanya GMBI, yaitu Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia. Pembina hariannya Kapolda Jabar. Jadi Kapolda ini sebagai pembina satu LSM yang isinya preman. Jadi preman dibisniskan, saudara. Preman dipiara. Cuman judulnya dibina. Tapi faktanya bukan dibina, dipelihara. Beberapa hari sebelum saya dipanggil ke Polda Jabar, menurut keterangan saksi-saksi yang kebetulan ada urusan datang ke Polda Jabar, mereka bilang, sebelum Habib itu dipanggil ke Polda Jabar, itu ada apel. Gerombolan GMBI ini di pelataran Polda Jabar. Kan lucu diapelkan apa? Mau ngadepin musuh. Dan faktanya memang pada hari saya dipanggil, saudara, pagi-pagi mereka sudah kumpul depan Polda dengan berbagai macam balok, bambu, senjata, dibiarkan oleh polisi. Dan waktu saya masuk ke dalam Polda, di dalam area Polda, gerombolan ini banyak. Bebas duduk, ngobrol, ngerokok, saudara. Sementara umat Islam yang nganter saya nggak boleh lewat dari pintu, saudara. Ada apa? Kok bisa-bisanya Kapolda Jabar menggunakan preman, saudara, untuk dibenturkan dengan umat Islam? Tapi begitu umat datang dalam jumlah besar, saudara, preman-preman ini lari ke belakang polisi. Sebagian masuk ke dalam area Polda, sebagian lagi berdiri di belakang polisi. Nggak berani mereka, sudah. Umat Islam puluhan ribu yang datang. Begitu sore, saudara asar, selesai saya diperiksa, saya keluar.
Saya berinisiatif, ini umat harus disapa dan harus digiring pulang. Jangan sampai nanti kalau mereka nggak pulang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya kasih sambutan, saya kasih tahu bagaimana pemeriksaannya berjalan bagus, semuanya tertib, kita apresiasi para penyidik. Kemudian saya minta umat komitmen untuk siap pulang agar tertib. Semua siap, siap pulang tertib, siap pulang damai, siap. Janji, ayo kita pulang bareng, pulang semua. Sengaja saya jalan pelan-pelan itu mobil, biar umat tuh ngikut, pulang. Nanti begitu sampai perempatan, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, pulang sudah. Nah, saya pikir selesai. Nah, begitu saya lihat umat pulang ke kanan, pulang ke kiri, sepi, saya lanjut. Nah, karena saya punya rombongan ini banyak perempuan yang belum makan siang, termasuk saya punya istri. Dan ada pengurus-pengurus DPP FPI, ada Kiai Sobri, ada Kiai Misbah, dan juga ada pengurus-pengurus GNPF, ada Kiai Khotot, kemudian ada Kiai Nursasi, ada juga Imam DKI, ada juga Imam FPI Jabar, saudara, ada juga Ketua FPI Banten. Nah, kita kumpul sepakat lewat lampu merah, sudah agak sepi, orang pulang, kami mampir ke rumah makan Ampera untuk makan siang. Cuman udah kesorean makan siangnya. Sudah. Makan. Ternyata pada saat kami sedang makan, kami nggak tahu nih. Ada beberapa jamaah, mungkin mobilnya belum bergerak, kan nyari temen. Ada mobil mau bergerak, oh temennya kurang satu, mana temennya? Nah, nunggu temennya cari apa, sehingga mereka terlambat bergerak. Jadi teman-temannya semua udah bubar pulang, ada beberapa motor, beberapa mobil yang saling tunggu dan cari kawan. Saudara, tiba-tiba ini gerombolan preman GMBI dari dalam Polda dan dari belakang polisi dikasih jalan sama polisi. Dan mereka masuk, mereka serang. Mobil dihancurkan, motor dihancurkan. Saudara, orang dianiaya, saudara. Yang diserang salah satunya adalah mobil